Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu kesihatan dan umur yang panjang. Bagaimana dengan puasa anda hari ini? Adakah anda sukses terus berpuasa? Jika terus berpuasa, Alhamdulillah, guys. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada anda semua yang Muslim di seluruh dunia ataupun terutamanya di Malaysia dan di Indonesia. Okey, guys, hari ini saya nak menyaksikan satu lagi video daripada channel Info Terkini. Anda boleh pergi ke channel Info Terkini, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Info Terkini. Tajuk yang kita mahu reaksikan adalah khabar hari ini, jawab kecaman NATO dan AS. Putin bentuk aliansi baru. Wow, Putin mahu membuat satu aliansi baru, guys. Iaitu katanya digabungkan dengan Indonesia, China, India dan Rusia. Wow, maknanya empat negara yang kuat ni. Kita sudah tahu China pun sudah sangat kuat, guys. Ditambah lagi dengan India yang sangat kuat di dalam militer ataupun di dalam global firepower, dan di situ juga kita lihat Indonesia dan Rusia bergabung sekali, guys. Di situ katanya Pak Putin mahu membuat satu aliansi baru untuk menentang NATO dan AS, guys. So, guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Betul ke, guys? Kalau betul Putin mahu membuat satu aliansi yang baru, digabungkan dengan empat negara, luar biasa, guys. Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah faham. Tonton hingga selesai, guys. Sama-sama kita tonton hingga selesai. Bagaimanakah yang dimaksudkan oleh admin tentang Putin bentuk aliansi baru tu? Koalisi China, Rusia, Indonesia dan India ternyata mampu melawan kekuatan AS beserta sekutu. Betul juga ya katanya. Kerana empat negara ni pun sudah negara yang besar, guys. Sudah boleh untuk menentangkan NATO ataupun AS. Memang sangat sudah betul. Lalu pernah tercetus poros Moskow Rusia, Jakarta Indonesia dan Beijing China. Poros Indonesia, Rusia, dan Cina ini sengaja didengungkan untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat alias AS beserta sekutu saat Perang Dingin. Jujur, saat ini kekuatan militer AS dan sekutu sangat besar sehingga perlu Rusia, Cina, dan Indonesia saat Perang Dingin untuk mengimbanginya. Betul? Perkiraan gampangnya begini, 1-2 armada US Navy kekuatannya tentara dengan militer Indonesia saat ini. Itu baru kekuatan solo US Navy. Jikalau digabung dengan sekutu macan Jepang hingga Inggris, perimbangan bakal sangat jomplang. Lantas seperti apa kekuatan US Navy itu sendiri? Dikutip dari Navy.mil. Saat ini US Navy memiliki 480 kapal perang yang operasional di seluruh penjuru dunia. Banyak sebagai kapal perangnya. Modern konsep Blue Water Navy dipegang teguh US Navy. Untuk mengamankan kepentingan nasional AS di luar negeri, US Navy dibekali 3.700 pesawat di mana hampir 50%-nya jet tempur. Setidaknya tugas pokok dari US Navy AS ada 3, yakni 1. Persiapan kekuatan angkatan laut yang diperlukan untuk menjalankan perang yang efektif. 2. Pemeliharaan penerbangan angkatan laut termasuk penerbangan angkatan laut darat. Transportasi udara penting untuk operasi angkatan laut. Dan semua senjata udara dan teknik udara yang terlibat dalam operasi dan kegiatan angkatan laut. 3. Pengembangan pesawat terbang, senjata taktik militer, teknis organisasi dan peralatan tempur angkatan laut serta elemen layanan. 4. Tugas pokok US Navy ini sebagai acuan utama bila AS hendak menginvasi sebuah negara, contohnya Irak. Maksudnya AS Navy ni, guys, Navy ni memang sangat penting di dalam militer Amerika, kerana kebanyakan bila membuat sesuatu serangan itu yang kita nampak, memang kita lihat armadanya, dia punya frigate-nya, kebanyakannya memang akan bertindak dululah untuk menyerang sesuatu negara ataupun invasi. Memang kita nampak AS Navy ni memang kita tengok memang sangat penting di dalam militer Amerika. Sebagai kekuatan agresor, nampaknya sah-sah saja US Navy melakukan hal demikian. Beda dengan Indonesia yang menerapkan doktrin defensif.
Kemudian ada Royal Navy Inggris yang merupakan sekutu paling dekat AS. Dikutip dari royalnavy.mod.uk, Royal Navy yang pernah menguasai maritim dunia tak kalah sangat dari US Navy. Bermoto civis pacer parabellum, Royal Navy selalu mencondongkan kekuatan tempurnya untuk menyambut perang. Namun banyaknya kapal Royal Navy yang hancur lebur di Perang Dunia Kedua membuat Inggris saat ini hanya mempunyai total 76 kapal perang, di mana masih ada 87 lainnya yang sedang dibuat atau menjalani upgrade. Kemudian ya guys, kalau kita ingat balik sejarah masa Pearl Harbor diserang dulu oleh Jepang, kita tengok Jepang, dia menyerang kawasan iaitu pelabuhan itu di Pearl Harbor tu. Dia tahu kerana kekuatan AS ketika itu adalah di tempat itu, di Pearl Harbor itu. Maka waktu itulah kita tengok Jepang menyerang Pearl Harbor dengan serangan yang bertubi-tubi lah. Di situlah kita tengok bagaimana tercetusnya Perang Dunia Kedua waktu itu antara Amerika dan Jepang. Sebab tu apa yang dikatakan oleh admin tu memang betul. AS memang sangat kekuatannya pada Navy, askar Navy mereka, militer Navy mereka. Royal Navy dilengkapi jet tempur F-35 naval version. Tapi jangan salah, walau jumlah kapalnya terbilang sedikit, Royal Navy menutupinya dengan kecanggihan alutsista kualitas mengalahkan kualitas. Dua contoh di atas menunjukkan betapa besar kekuatan AS beserta sekutunya. Tapi perimbangan justru ada di tangan Cina dan Rusia. Apalagi Cina saat ini, ia mengerahkan pengembangan militernya untuk menyaingi US Navy. Dikutip eng.chinamil.com.cn. Patutlah di situ kita tengok Rusia membawa China sekali untuk bergabung, kerana China memang kita tahu dia memang akan bersaing dengan apa sekalipun, tak kira di dalam militernya, alutsistanya, di dalam ekonomi globalnya. Memang China kita tak boleh nafikan, memang sangat hebat ketika inilah. Okey, kita lanjut guys. LA Navy Cina saat ini sudah mempunyai 530 kapal perang, 600 pesawat tempur juga banyak. sudah dikantongi oleh LA Navy. Kapal perang. Kapasitas industri pertahanan Cina juga gila. Gila Tercatat dalam guys. setahun galangan kapal Cina mampu memproduksi 14 kapal perang sekelas fregat hingga destroyer. Jumlah ini Setahun boleh keluarkan 14 kapal perang setara dengan frigate guys. Setahun 14. Anda bayangkan kalau 10 tahun sudah berapa? 140 buah. bisa disaingi oleh US Navy maupun Rusia. Kemudian ada Rusia, dikutip dari engmil.ru, Moskow merupakan lawan abadi dari AS. Voyonomorskoy Flot atau dalam bahasa Indonesianya ialah AL Rusia saat ini masih sangat diperhitungkan kapabilitasnya. Jumlah kapal perang Rusia mencapai 350 unit yang kebanyakan tinggalan Uni Soviet di masa lalu. Mungkin armada permukaan Rusia terlihat biasa saja, tapi kekuatan kapal selam Vladimir Putin justru paling seram saat ini. Kalau kita tengok, kata oleh admin tadi kalau kita tengok kapal selam ataupun armada Rusia tu biasa saja guys, tetapi kapal selam Rusia yang ketika ini yang paling hebat sekali di dalam dunia guys, yang paling gerun lah kalau kita tengok pun, memang guys, saya pernah tengok di dalam Google memang kapal selam Rusia ni kalau kita tengok dia punya rupa saja kita tengok pun dah seram. Merinding tau guys kalau kita tengok kapal selam Rusia ni. Itu yang paling hebat Rusia guys. Rusia menjadi trademark tersendiri menyoal kapal selam nuklir. Rusia lah yang paling awal memperkenalkan kapal selam yang mampu meluncurkan rudal balistik nuklir dibanding AS. Sementara itu pengamat militer Indonesia bermaknanya di sini Rusia adalah negara yang pertama di dalam dunia ni yang meluncurkan iaitu rudal nuklir untuk kapal selam nuklir. Luar biasa guys, luar biasa. Barulah diciptalah sekarang AS dengan itu AUKUS AUKUS Inggris, kerjasama AUKUS iaitu Australia dan Amerika Syarikat dan Inggris maknanya Rusia yang pertama sekali di dalam dunia ni yang menciptakan kapal selam nuklir. Ini Rahakundini Bakri dalam kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. 1 Maret 2022 menjelaskan keseimbangan kawasan itu penting. Bermakna tidak hairanlah kalau Rusia membina aliansi barunya dengan Indonesia, China, India dan Rusia. Bermakna di sini kita tengok Rusia punya aliansi boleh dikatakan lebih hebat lagi kalau begitu guys.
So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Info Terkini. Anda jangan lupa pergi ke channel Info Terkini, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Info Terkini. Tajuk yang kita reactionkan adalah kabar hari ini, jawab kecaman NATO dan AS. Putin bentuk aliansi baru Indonesia, China dan India, Rusia guys. Bagaimana kita tengok di situ, walaupun kekuatan militer Amerika Syarikat ataupun AS, daripada Navy-nya, daripada serangan armadanya dan daripada banyak lagi lah, tetapi kita lihat di situ bagaimana China akan menyaingi Amerika Syarikat walau dengan apa cara sekalipun. Kita nampak China, kita tahu bukan saja di dalam militernya, alutsistanya, dan kita tengok ekonominya pun guys. Kita tengok bagaimana China sekarang boleh dikatakan number one di dalam dunia guys, ataupun nombor satu di dalam dunia ini kehebatan ekonominya. Dia boleh membuat apa saja guys, sampai boleh mencipta robot yang setara ataupun orang Malaysia kata sebiji lah, serupa dengan manusia guys. Cuma kita tak tahulah robot tu boleh makan ke tak boleh makan, ataupun boleh pergi ke tandas ataupun ke jamban. Itu kalau sudah boleh guys, itu memang sudah sangat hebat China. Dan di situ juga kita lihat juga guys, Rusia, walaupun kita tengok armadanya, kita nampak biasa-biasa saja, biasa-biasa saja kalau Malaysia kata, biasa-biasa saja, tetapi kita tengok kapal selam mereka adalah kapal selam yang antara kapal selam yang terhebat di dunia guys. Tapi saya pernah nampak kan kapal selam Rusia ni, memang kita tengok, kalau tengok saja pun dah gerun guys. Dia punya merinding, dia punya besarnya, dia punya seramnya, dia punya rupa kapal selamnya, dan dialah Rusia lah negara yang pertama sekali yang membuat kapal selam untuk melancarkan ataupun meluncurkan rudal, iaitu nuklear guys, dan barulah diikuti dengan AS dan diikuti dengan Australia dan Inggeris, dan terciptalah sekarang ni yang kita tahu adalah digembar-gembur yang sangat heboh sekarang ni adalah AUKUS. Sebenarnya Rusia adalah negara yang pertama sekali mencipta kapal selam yang berkuasa nuklear. Bayangkan guys, dan disebab itulah kalau saya katakan iaitu Putin bentuk aliansi baru, memang saya tidak boleh nafikan, dan saya sangat respect guys, kerana apa di situ saya respect dengan Putin kerana ia membawa Indonesia, China, India untuk bergabung sekali di dalam aliansi tersebut. Jika benar-benar ini terjadi guys, betul-betul perkara ini akan terbentuk aliansi yang terbaru, saya yakin NATO ataupun AS memang sangat ketar-ketir lah. Memang mereka sangat ketar-ketir. Kerana apa? Kerana gabungan antara empat negara ini, iaitu Indonesia, China, India dan Rusia ini adalah satu negara yang sangat besar guys di dalam dunia ini, dengan militernya, dengan alutsistanya. Memang kita yakin Indonesia pun bukan kaling-kaling kalau alutsistanya. Kita tengok militernya adalah antara yang terkuat di dalam dunia, adalah nombor 15 di dalam global firepower. Bukan di situ saja, China kita tengok di nombor 3 di dalam dunia global firepower, India nombor 4 di dalam global firepower, dan Rusia adalah nombor 2 di dalam global firepower. Setakat AS nombor 1 tu kalau dilawan dengan 3, 4 ataupun 2 itu, begitu saja guys. Memang senang-senang saja guys. So walau bagaimanapun guys, saya sebagai orang Malaysia dan sebagai rakyat Malaysia, dan saya sentiasa mendukung Pak Putin ataupun Rusia ataupun Indonesia dan aliansi yang baru yang akan dibinanya nanti, InsyaAllah guys, kalau tercipta betul lah. Ok guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Dengan kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa kepada anda yang Muslim, terutamanya Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.